Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Khurunisa Hidayati dengan NIM 1800650 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu kan kenapa kita semua dianjurkan untuk di rumah aja pada saat ini? Ya, benar sekali. Karena COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan mewabah di bumi tempat tinggal kita semua ini. Sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. COVID-19 adalah singkatan dari CO untuk corona, V untuk virus, dan D untuk disease atau penyakit, dan ditemukan pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru. Lalu, apa sih virus corona itu? Nah, virus corona adalah satu famili besar virus yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Dari yang sedang seperti demam, sampai yang lebih gawat seperti MERS dan SARS. Sedangkan virus corona yang kini mewabah memiliki nama resmi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, China. SARS-CoV-2 adalah jenis virus baru dan berbeda dengan virus corona yang sebelumnya menginfeksi manusia. Sebelum SARS-CoV-2, ada 6 jenis virus corona yang pernah menyerang manusia. Yang pertama, ada 229A atau Alpha Coronavirus. Yang kedua, ada NL63 atau Alpha Coronavirus. Yang ketiga, ada OC43 atau Beta Coronavirus. Yang keempat, ada HKU1 atau Beta Coronavirus. Yang kelima, ada MERS-CoV atau Beta Coronavirus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Yang keenam, ada SARS-CoV atau Beta Coronavirus yang menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang ketujuh, ada SARS-CoV-2. Nah, banyak orang di dunia pernah terinfeksi 229E, NL63, OC43, dan HKU1 yang menyebabkan gangguan pernapasan sedang. Beberapa kali, virus corona menginfeksi hewan dan dapat bermutasi dan menjadi penyakit baru bagi manusia. 3 contoh terakhir adalah SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Jadi, corona adalah jenis virus dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Jadi, virus corona dan COVID-19 itu berbeda ya. Nah, kapan kita harus memeriksakan diri? Apabila kita dihubungi oleh petugas kesehatan, berarti kita punya riwayat kontak dengan penderita COVID-19, positif, PDP, atau ODP. Maka silakan periksakan diri kalian. Selain itu, sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh petugas kesehatan, kita juga dapat menghubungi 119 atau periksa ke rumah sakit rujukan jika yang pertama, pernah berkunjung di daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir dan mengalami gejala seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas yang tidak kunjung membaik. Yang kedua, ada pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau punya riwayat perjalanan ke daerah epicentrum penyebaran virus. Meski tak menunjukkan gejala, namun bisa saja Anda menjadi carrier coronavirus atau pembawa virus corona. Yang ketiga, mengalami gejala ringan sampai sedang yang mengarah ke COVID-19. Di antaranya adalah demam, batuk, sesak nafas yang tak kunjung reda, meski dirasa tidak ada riwayat kontak langsung dengan pasien atau berada di daerah epicentrum. Nah,
Lalu, bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah yang pertama, kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran kita agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Yang kedua, cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir, karena hal ini dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Hal ini murah dan mudah untuk dilakukan. Untuk menghindari penularan dari tangan, jika tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, yang ketiga, upayakan menerapkan etika batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam. Yang keempat, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Sekurang-kurangnya 1 meter. Terutama dengan orang yang sedang menderita batuk, pilek, bersin, dan demam, karena saat seseorang terinfeksi penyakit saluran pernapasan seperti COVID-19, batuk atau bersin dapat menghasilkan droplet yang mengandung virus. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Karena mata, hidung, dan mulut dapat menjadi jalan masuk virus yang hinggap ke tangan yang belum dicuci. Yang keenam, gunakan masker penutup hidung dan mulut ketika kita keluar rumah. Khusus untuk yang sakit, gunakan masker bedah. Jadi buat kalian yang tidak sakit, hanya untuk mencegah terjadi penyebarannya virus corona, kalian bisa menggunakan masker kain. Nah, selanjutnya, yang ketujuh, ada buang tisu atau masker yang sudah digunakan ke tempat sampah, kemudian cucilah tangan kita. Yang kedelapan, tunda perjalanan ke daerah yang terpapar dengan virus COVID-19 sampai ada informasi lebih lanjut. Yang kesembilan, jauhi tempat-tempat keramaian atau berdiam diri di rumah selama waktu yang ditentukan oleh pihak berwenang. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang beragama Muslim, pasti menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, selanjutnya, saya akan memberikan panduan atau tips ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yuk, simak. Yang pertama, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Jadi, teman-teman semuanya tidak perlu melakukan sahur on the road atau buka puasa bersama. Yang kedua, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Yang ketiga, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing. Yang keempat, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid, atau musola ditiadakan. Nah, tips terakhir yang akan saya berikan adalah bagaimana cara yang tepat menggunakan masker. Oke, yang pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal sekitar 20 detik, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan minimal mengandung alkohol sebesar 60%. Yang kedua, pasang masker menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Oke, jangan buka tutup masker. Jangan menyentuh masker. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal sekitar 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan. Minimal mengandung alkohol sebesar 60%. Keempat, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis yang boleh digunakan hanya 1 kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali, namun harus dicuci terlebih dahulu jika ingin menggunakannya lagi. Yang kelima, untuk membuka masker, lepas dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Nah,
Itulah materi dan tips seputar COVID-19. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat, untuk selalu jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.